Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Estia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, hari raya adalah waktunya kita berkumpul bersama-sama keluarga dan kurang lengkap rasanya kalau tidak ditemani dengan santapan-santapan yang spesial, yang lezat. Tapi kita lihat bahwa isinya tuh pastinya kalau untuk budaya Indonesia sendiri tinggi karbohidrat, lemak, karena banyak sekali makanan dengan santan dan juga dengan protein-protein yang lumayan tinggi. Nah, sebenarnya bagaimana ya agar kita tidak kebablasan, agar kita tetap sehat selama lebaran, selama hari raya ataupun pasca lebaran. Nah, ini akan jadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan juga nutrisi. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta ya, kalau karbohidrat itu buruk dan perlu dihindari. Nah, kalau kita bicara tentang karbohidrat, banyak sekali orang yang mungkin akhirnya memutuskan untuk menghindari memakan nasi gitu ya, karena ini dianggap tinggi karbohidrat dan karbohidrat akan berpengaruh buruk pada kesehatan. Padahal kalau kita lihat dari komposisi atau ingredients setiap jenis makanan itu sendiri, ada loh bahwa sayuran juga memiliki karbohidrat. Dan sebenarnya apakah benar-benar karbohidrat itu buruk untuk kesehatan tubuh kita? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, nah yang selanjutnya adalah mitos atau fakta ya, kalau ngemil tidak baik untuk tubuh. Wah, kadang-kadang ada yang bertanya nih, kok saya tetap aja ya berat badannya naik terus gitu ya? Karena saya sebenarnya jarang loh makan, bahkan kadang-kadang saya melewatkan makan malam saya. Tapi mungkin tidak sadar juga nih, kalau kita sering icip-icip atau ngemil gitu ya di sela-sela waktu makan. Dan kadang-kadang ini membuat kita akhirnya jadi kenyang. Tapi benarkah ngemil ini nih bisa jadi satu kegiatan yang benar-benar berdampak buruk untuk kesehatan? Nah, sebenarnya ngemil yang sehat tuh kayak apa sih? Apa cemilan yang bisa dimakan tapi tidak membahayakan untuk tubuh dan tidak juga membuat berat badan kita naik drastis? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah produk organik ini lebih baik loh untuk dikonsumsi. Benarkah semua produk organik ini menjamin seseorang sehat? Apakah produk organik perlu cara atau perlu pengolahan yang tepat untuk bisa membuat tubuh kita juga benar-benar prima? Nah, ini akan kita bahas bersama pakarnya. Apakah jaminan produk organik ini benar-benar akan membuat tubuh kita lebih baik daripada kita mengonsumsi sesuatu atau makanan yang tidak organik? Nanti kita bahas ya bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah gluten harus dihindari. Nah, kalau kita bicara tentang gluten ini sendiri, sebenarnya ini ada di beberapa makanan, tapi mungkin yang populer sendiri ada di gandum, di roti gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang gluten, sebenarnya apa sih efeknya untuk kita? Apakah gluten sendiri punya batasan untuk bisa dikonsumsi seseorang, atau bahkan ada orang-orang tertentu yang memang kalau bisa sama sekali tidak bisa mengonsumsi gluten? Ini nanti juga akan kita bahas atau kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah makanan rendah lemak pasti lebih baik. Kalau kita bicara tentang lemak sendiri kan ada dua jenis ya, ada lemak jahat dan lemak baik. Nah, kalau kita bicara tentang lemak ini kadang-kadang kita berpikir pada makanan-makanan tertentu saja yang memang lemaknya kita anggap ini lemak jahat gitu ya. Lemak-lemak yang memang membuat tubuh kita akan benar-benar merasakan kondisi yang tidak nyaman, apalagi kalau sampai kolesterol. Nah, sebenarnya lemak itu apa sih fungsinya untuk tubuh kita? Perlukah kita mengonsumsinya? Sebanyak apakah lemak yang aman untuk kita konsumsi? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke pemirsa, bincang sehati, nanti kita akan bahas tuntas tentang mitos atau fakta seputar makanan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar makanan. Dan kali ini kita akan konfirmasi dan juga akan bahas tuntas bersama pakarnya. Sudah terhubung via Zoom bersama kami ada Dr. Mulyana Daya, MGZS PGK Avoka, spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Kita langsung sapa. Halo Dr. Mulia, apa kabar dok?
Halo Mbak Dika, apa kabar? Apa Minal aidin wal faizin. kabar? Baik, minal aidin wal faizin dok. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kita pastinya lagi seru ya, kumpul dengan keluarga. Banyak banget nih santapan yang lezat di sana. Tapi kadang-kadang kita akhirnya setelah itu mulai nih ngerasa pegel-pegel badannya. Kok saya ngerasa berat badan saya naik gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti topiknya. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu nih dok. Kita bahas juga tuntas mitos atau fakta seputar makanan. Nah, yang pertama kita akan membahas atau kita akan konfirmasi tentang bahwa karbohidrat itu buruk dan perlu dihindari. Nah, sebenarnya benar tidak sih seperti itu? Ini mitos atau fakta? Oke, ya, karbohidrat itu apakah buruk untuk kesehatan? Jawabannya adalah mitos. Mitos ya dok? Memang Oke. ini karbohidrat mitos. Jadi memang karbohidrat ini seringkali menjadi musuh besar ya untuk teman-teman yang mau berdiet ya. Betul. Seringkali nggak makan nasi seperti itu. Bahkan sebenarnya karbohidrat itu adalah jenis dari makronutrien. Jadi memang kebutuhannya cukup besar, sekitar 50-60%. Fungsinya apa karbohidrat itu? Karena sifatnya makronutrien, fungsinya juga sangat banyak. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga bisa berperan dalam menunjang sistem organ-organ vital kita, seperti otak, jantung, dan juga sel darah merah. Makanya seringkali kita temui kalau pasien-pasien atau teman-teman yang diet, misalnya nggak makan nasi atau karbohidratnya kurang, terjadi apa? Gangguan konsentrasi, itu paling sering kita temui. Ya. Jadi sebenarnya karbohidrat itu penting, seperti tadi yang Mbak Dika bilang, betul sekali, karbohidrat itu jenisnya banyak. Ada karbohidrat yang sederhana, seperti contohnya gula, sirup, madu, seperti itu ya. Ada juga karbohidrat kompleks yang bisa kita dapatkan di serealia, gandum, nasi merah, seperti itu. Memang bukan dihindari, tapi perlu kita batasi, ya. Terutama karbohidrat yang sederhana tadi. Memang pada panduan nasional seperti dari Kementerian Kesehatan, asupan gula maksimal kita adalah 4 sendok makan per hari. Gitu. Jadi bukan dihindari, tapi dibatasi, dan memang perlu porsinya karbohidrat dalam menu harian kita. Oke, jadi justru sebagai makronutrien ini sendiri ini fungsinya banyak sekali, jadi jangan sampai tidak sama sekali dikonsumsi gitu ya. Ada batasannya agar tidak menjadi masalah ke depannya, apalagi untuk tadi karbohidrat sederhana ya dok ya. Ini mungkin ada batasannya, apalagi gula. Oke, selanjutnya mitos atau fakta ya dok ya, kalau ngemil ini tidak baik untuk tubuh. Ya, ini mitos ya. Oke, mitos. Kebetulan saya juga suka mitos. Kebetulan saya juga suka ngemil nih. Ya. Jadi gini, ngemil itu memang pengaruhnya faktornya banyak. Bisa yang pertama dipengaruhi dari faktor genetik. Ya, ternyata ada gen yang mempengaruhi seseorang. Ada orang yang suka ngemil, ada orang yang memang nggak suka ngemil, gitu ya. Atau kayak gennya kita kenal salah satunya adalah gen melanokortin 4. Nah, kemudian yang kedua juga karena faktor kebiasaan, ya. Karena faktor kebiasaan, ada orang yang mungkin kebiasaannya ngemilnya yang manis-manis, ada orang yang suka ngemilnya yang goreng-gorengan. Ini yang menjadi ngemilnya itu menjadi tidak sehat. Jadi tergantung cemilannya sebenarnya. Cemilannya itu mau kita buat yang sehat atau tidak sehat. Kalau kita mau buat sehat, cemilannya itu seperti cemilan buah-buahan, sayuran yang tinggi serat dan kaya vitamin dan mineral. Ya, jangan nanti kita cemilannya kita pilih yang karbohidrat sederhana tadi, tinggi gula ataupun tinggi lemak jenuh. Oke, jadi ini adalah mitos bahwa ngemil itu tidak sehat dan tidak baik untuk tubuh, mitos. Tapi jangan juga gara-gara kita bilang ini mitos langsung nyemil macam-macam gitu ya dok ya. Nyemilnya yang sehat, tadi ada buah-buahan, mungkin kacang-kacangan yang tinggi protein juga it's okay. Tapi kalau misalnya nyemilnya roti terus gitu ya dok ya dengan coklat, ya salah juga ya dok ya, apalagi goreng-gorengan. Oke, selanjutnya adalah produk organik pasti lebih baik dari yang konvensional. Benar atau tidak, dok? Nah, ini menarik ya, karena memang produk organik ini kan sedang berkembang ya. Betul. Ya. Tapi saya katakan ini adalah mitos. Ya, karena justru dari banyak penelitian ternyata produk organik ini tidak secara kandungan nutrisi itu sama saja dengan yang konvensional. Ya, sama saja dengan yang konvensional secara kandungan nutrisinya. Memang ada plus minusnya dari produk organik ini. Memang secara pengolahan seperti kontrol pestisidanya kan lebih baik seperti itu ya. Tapi bukan berarti kandungan nutrisinya itu lebih atau yang konvensional itu justru kurang. Sebenarnya sama saja. Bahkan kadang-kadang yang produk organik kan secara harga juga lebih mahal. Nah, yang kedua ini juga tergantung bagaimana cara kita mengolahnya sebenarnya.
kalau kita beli misalnya ayamnya ayam organik, tapi kemudian kita goreng dengan menggunakan minyak goreng yang minyak jelantah seperti itu, tentunya juga kualitas produk organiknya menjadi tidak baik seperti itu. Jadi produk konvensional pun bisa kita jadikan sebagai produk yang baik kalau pengolahannya pun kita bisa dengan baik. Baik, jadi ini mitos ya, tidak benar bahwa produk organik sudah pasti lebih baik, karena sebenarnya tergantung cara pengelolaannya, cara mengolahnya seperti apa. Kalau produk organik tapi di-combine dengan minyak jelantah tadi juga nggak mungkin bisa jadi sehat ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah gluten harus dihindari. Nah ini kan gluten kadang-kadang kita juga sudah banyak ya kita bisa dapatkan makanan-makanan yang free gluten gitu. Sebenarnya gluten sendiri untuk tubuh manusia itu ada manfaatnya tidak sih dok? Dan apakah ada orang-orang tertentu yang memang sebaiknya menghindari gluten? Ya, memang gluten itu, jadi ini jawabannya adalah mitos ya. Mitos ya, oke. Jadi tidak dihindari, terutama kecuali untuk orang-orang yang memang mengalami intoleransi gluten, ya. Karena sebenarnya gluten itu sendiri juga bermanfaat untuk tubuh. Gluten itu kan sebenarnya adalah protein yang memang kita banyak dapatkan di produk-produk tertentu seperti serealia, gandum-ganduman ya. Contohnya aja, misalnya kalau misalnya oatmeal gitu ya, kita pakai campur dengan air kan biasanya lebih kenyal ya. Ya, karena di dalam gluten itu sendiri ada kandungan yaitu glutenin dan juga gliadin. Yaitu nantinya fungsinya adalah untuk mengenyalkan makanan ya, dan itu juga nantinya akan memberikan rasa kenyang lebih lama di dalam tubuh, kemudian juga tinggi serat sehingga bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang intoleransi, mereka tidak punya enzim untuk mencerna gluten tersebut. Jadi hati-hati ya. Untuk orang-orang yang intoleransi biasanya ketika mengkonsumsi gluten dalam dosis tertentu akan terjadi keluhan seperti diare, kembung, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak intoleransi gluten, silahkan saja. Yes. Oke, jadi ini benar-benar mitos. Jadi memang sebenarnya gluten sendiri punya fungsi karena semua zat, semua makanan yang diciptakan Tuhan di dunia pastinya punya fungsi ya untuk tubuh manusia. Tapi harus jadi catatan kalau ini memang tidak dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang punya intoleran terhadap protein ini. Ini nantinya justru akan mengalami masalah kesehatan. Jadi benar-benar harus tahu ya kondisi badannya seperti apa. Oke. Yang selanjutnya adalah makanan rendah lemak pasti lebih baik. Nah kalau bicara lemak nih dok, ini kan juga jadi satu hal yang paling ditakutkan. Benar nggak sih bahwa makanan yang rendah lemak ini pasti lebih baik? Ini mitos atau fakta? Ya, ini jawabannya adalah mitos. Mitos ya. juga, oke. Mitos juga. Seringkali kalau saya temui berdasarkan pengalaman saya, orang-orang yang justru diet rendah lemak itu justru yang terjadi apa? Dia tinggi karbonya yang tinggi. Ya betul. Hati-hati ya. Kalau dia terendah lemak, ternyata karbonya, apalagi karbo sederhana yang tinggi itu juga nggak baik kan untuk kesehatan. Seperti yang tadi Mbak Dika bilang juga bahwa lemak itu kan juga ada beberapa jenisnya. Ada lemak yang memang tidak baik untuk kesehatan seperti lemak jenuh, atau misalnya seperti minyak kelapa yang dipakai lebih dari 2 kali penggorengan, ya itu tinggi sekali lemaknya, atau santan yang dipanaskan berkali-kali. Itu memang harus kita hindari ya. Tapi kalau kita bisa mengkonsumsi lemak-lemak yang baik yang justru bermanfaat untuk tubuh kita. Contohnya apa? Lemak omega 3 seperti yang sering kita temui pada minyak ikan, atau juga MUFA ya, monounsaturated fatty acid. Seringkali kita temui pada apa? Buah alpukat. Nah, buah alpukat itu walaupun jenisnya buah tapi kandungan minyak MUFA-nya itu minyak bagusnya juga tinggi. Seperti itu. Jadi kita bisa memilih lemak yang baik untuk tubuh, tapi memang secara umum minyak sendiri ada batasan ya, batasan maksimal yaitu 4 sendok makan per hari. Oke. Jadi 5 sendok. Oke, jadi sebenarnya ini adalah mitos. Kita harus pintar-pintar juga memilih makanan. Karena kadang-kadang kalau kita akhirnya kurang lemak, kita butuh asupan yang lain, akhirnya diganti dengan karbohidrat yang sebenarnya tidak boleh juga berlebihan dikonsumsi, begitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik kita hari ini, bagaimana tetap sehat dan prima selama hari raya. Tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik,
Baik pemirsa, Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kita akan membahas topik kita kali ini, yaitu tetap sehat dan prima selama hari raya. Nah, bagi pemirsa yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Atau oke, kita sekarang kembali ke Dokter Mulia. Dok, masih bersama kami. Baik dok, ini hari raya pastinya makanan hidangannya lezat-lezat semua ya. Apalagi kalau ini mungkin kita karena melihat ini sebagai satu hidangan atau santapan yang 1 tahun sekali kita mungkin baru bisa temui gitu ya. Jadinya mau dimakan semuanya, mau semuanya dilahap gitu kalau bisa. Apalagi kalau dari rumah yang satu pindah ke rumah yang lain, padahal menunya mungkin sama tapi tetap makan lagi. Nah, ini apakah biasanya menimbulkan masalah pada kesehatan seseorang saat memang terlalu banyak atau terlalu bablas gitu ya untuk menyantap makanan di hari raya? Oke, ya memang biasanya pada hari raya itu kan identik ya makanannya khas ya. Biasanya ada opor ayam, ada rendang, ada kue-kue kering. Rasanya nggak lengkap kalau ada makanan-makanan seperti itu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa makanan-makanan seperti itu adalah makanan yang tinggi kalori ya. Selain tinggi kalori, secara komposisi juga tinggi akan lemak jenuh, kemudian tinggi kolesterol dan juga tinggi gula ya. Nah, pesan saya adalah kita memang harus bijak. Bijak dalam arti kata memilih porsinya, jangan berlebihan, dan ya ini yang sering juga terjadi masalah keterusan gitu ya. Betul. Keterusan hari raya kemudian keterusan, besoknya keterusan makannya seperti itu lagi ya. Oke, jadi keterusan ini yang akhirnya berbahaya. Sebenarnya menyantapnya sih nggak apa-apa ya kalau sesuai batasannya ya dok ya. Nah dok, biasanya apa sih yang dialami seseorang ketika terlalu banyak menyantap hidangan yang memang jadi hidangan khasnya dari Lebaran ini? Apakah ada masalah-masalah yang akhirnya timbul? Penyakit-penyakit atau gejala atau gangguan yang memang khas dialami oleh orang-orang yang memang kebablasan nih makan makanan santapan hari raya? Oke, ya memang biasanya yang pertama kalau misalnya kebablasan ini yang perlu diperhatikan pertama dari jumlahnya ya, dari kalorinya ya. Kalau misalnya kalorinya berlebih, tentunya juga akan berdampak pada kesehatan. Salah satunya apa? Ke berat badan. Sebenarnya bukan dari segi berat badannya saja, tapi lebih ke komposisi tubuhnya, massa lemaknya yang berlebih. Ya, kalau massa lemaknya kemudian bertambah, ini juga tentunya akan berdampak ke arah penyakit-penyakit metabolik seperti obesitas, kemudian kenaikan kadar gula darah juga, kemudian hipertensi yang menjadi tidak terkontrol. Jadi itu hati-hati ya. Kemudian karena porsinya berlebih, itu juga kadang-kadang tubuh kita menjadi kaget. Kagetnya dalam arti apa? Saluran pencernaannya. Ya, saluran biasa kan kita memang sudah terbiasa ya, tubuh kita beradaptasi selama bulan puasa hampir kurang lebih 30 hari, ya kan? Selama 30 hari kita sudah tersetting istilahnya metabolismenya, tersetting pencernaannya, kemudian tersetting rasa lapar dan juga rasa kenyangnya. Tapi ketika tiba-tiba karena kita euforia, celebration gitu ya, jarak makannya juga menjadi lebih dekat dan porsinya kita kalah, tubuh kita kaget. Pencernaannya jadinya nggak maksimal, sehingga sering terjadi gangguan-gangguan pencernaan seperti mual, muntah, kadang-kadang bahkan diare. Oke, jadi ini yang jadi kondisi-kondisi yang mungkin jadi gejala yang khas gitu ya kalau kita kebablasan makan santapan di hari raya. Nah dok, ini kan juga bukan cuma hari raya sebenarnya. Saat bulan puasa 1 bulan, kita biasa juga menyantap makanan-makanan yang di luar kebiasaan kita, jadi lebih sering. Misalnya berbuka puasa nih yang paling khas pastinya minuman manis dingin terus gorengan. Nah ini 1 bulan sebenarnya kita jalani. Apakah ada efeknya? Kalau kita lihat memang kita berpuasa, kadang-kadang kita berpikir ya udah nggak apa-apa, sudah beberapa belas jam saya nggak makan ini nggak apa-apa untuk kita makan. Sebenarnya masih ada impactnya nggak sih makanan-makanan tersebut walaupun kita habis berpuasa? Oke, ya gini, kalau kecenderungan lebih ke makan manis sama lemak, ini memang biasanya ada dampaknya kalau keterusan ya. Jadi gini, kalau kita terbiasa, ini lebih ke lifestyle ya atau pola makan. Kalau misalnya kita membiasakan diri kita mengonsumsi makanan-makanan yang manis gitu ya, bahkan ada yang kalau nggak minum teh manis itu bukan berarti minum gitu ya. Jadi itu
itu berlanjut terus-menerus dalam jangka panjang, itu kita bisa menyebabkan yang namanya sugar addict, ketagihan. Hati-hati, gula itu juga bisa menyebabkan ketagihan. Bahkan dalam jangka panjang itu juga bisa mempengaruhi yang namanya hormon. Hormon kita itu untuk rasa lapar dan kenyang itu banyak sekali, tapi secara garis besar ada 2 hormon yang mengatur, yaitu hormon grelin, hormon rasa lapar, dan juga hormon leptin, hormon rasa kenyang. Kalau kita terjadi sugar addict atau ketagihan rasa manis tersebut, yang terjadi apa? Beberapa penelitian menyebutkan adanya terjadi resistensi grelin. Jadi ketika misalnya dia mengonsumsi makanan 1 kue kering, 2 kue kering, 3 kue kering, hormon grelinnya atau hormon rasa laparnya itu nggak turun. Jadi dia lapar terus, craving terus, seperti itu. Karena udah kebiasaan lifestyle seperti itu, ya. Atau sebaliknya yang tadi Mbak Dika bilang, atau kalau misalnya kebiasaan makan gorengan gimana? Kalau kebiasaan makan gorengan juga sama. Gorengan itu kan biasanya yang berbahayanya adalah tinggi lemak jenuhnya, ya. Kalau ini berlangsung terus-menerus, jangka panjang, yang terjadi adalah terjadi penumpukan massa lemak di dalam tubuh. Hati-hati, belum tentu orang yang kurus massa lemaknya normal. Betul. Nah, itu ya. Belum tentu ya semua. Jadi kalau massa lemaknya berlebih itu juga bisa dapat menyebabkan yang terjadinya resistensi hormon leptin. Hormon leptin itu adalah hormon rasa kenyang. Jadi mungkin dia makan 1 mangkok ketupat, 2 mangkok ketupat, kok nggak kenyang-kenyang gitu. Itu mungkin saja terjadi yang namanya resistensi leptin karena hormon rasa kenyangnya itu tumpul, nggak nyampai ke otak gitu. Jadi lapar terus, craving terus. Itu hati-hati karena itu memang semuanya dari lifestyle. Oke, jadi memang akhirnya kondisi-kondisi atau makanan-makanan yang terbiasa kita makan justru bisa jadi mengubah pola kita gitu ya dok ya. Kalau tadi akhirnya manis terus, ini akhirnya jadi sugar addict dan membuat kita kayak nggak pernah kenyang. Jadi terus menerus makan. Nah apalagi kalau tadi gorengan, 1 bulan tiap hari itu jadi menu wajib ditambah si gula. Aduh, lengkap deh ya dok ya. Oke. Iya. Nah dok, ini kan kalau makanan khas Hari Raya di Indonesia sendiri kan tinggi dengan kandungan santan. Santan sendiri impactnya sebenarnya untuk tubuh manusia itu seperti apa? Ya, santan itu sebenarnya kalau akan menjadi lemak jenuh kalau kita panaskan, ya. Dan kalau terus menerus kan biasanya kita kan kalau makanan itu terus menerus dipanaskan supaya kita menyajikannya dalam kondisi hangat gitu ya. Dan ini santan ini tingkat kejenuhannya kalau makin dipanaskan makin tinggi gitu, dan semakin jenuh minyak itu semakin berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena semakin tinggi titik jenuhnya itu jadi radikal bebasnya juga akan semakin tinggi. Radikal bebas inilah nanti yang akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita, ya. Penumpukan massa lemaknya juga menjadi lebih mudah, sehingga berat badannya juga akan menjadi lebih gampang naik, sehingga faktor obesitasnya juga menjadi lebih tinggi. Ingat bahwa obesitas itu istilahnya lebih ke pintu masuknya terjadinya sakit penyakit, ya. Kalau ini berlangsung lama, konsumsi minyak jenuh berlebihan juga secara porsi, ini nantinya akan berdampak pada penyakit metabolik seperti gangguan jantung, diabetes, hipertensi, seperti itu. Mungkin kita bisa ganti santan dengan menggunakan makanan pengganti lainnya yang lebih sehat. Ini mungkin tips untuk ibu-ibunya ya yang masak ya. Seperti misalnya santannya kita ganti dengan susu kedelai atau susu low fat, atau sekarang juga banyak tuh krim-krim yang tinggi serat, kita bisa pakai itu. Oke, jadi memang kondisinya ini relate banget ya, bahwa makanan-makanan yang bersantan makin dipanaskan makin jenuh nih lemaknya, dan ternyata ini yang kita lakukan hampir di setiap lebaran. Jadi mungkin tadi ada beberapa tips dari dokter untuk bisa mengganti si santan dengan beberapa krim yang mungkin seratnya lumayan tinggi, tidak terlalu jenuh seperti santan sendiri, atau ya mungkin harus disiasati, kita harus masak secukupnya agar makanan langsung habis sekali makan gitu ya dok ya, agar tidak terus dipanaskan. Waduh, ternyata kita selama ini melakukan kondisi yang cukup membahayakan juga yang untuk kesehatan kita. Nah dok, kalau bicara tentang makanan, pasti kan kita kaitannya dengan pencernaan, lambung gitu ya dok ya. Ada beberapa orang yang mungkin langsung merasa kayaknya kok nggak nyaman nih, rasanya langsung sebah nih, tapi dia berpikir oh saya kayaknya belum cukup makannya, saya makan lagi gitu ya. Nah apakah sebenarnya kaitannya
kondisi ini juga berkaitan dengan jenis makanan yang ada, akhirnya membuat kita merasa sebah, gas di lambung kita merasa banyak gitu ya, tapi kita nggak tahu kalau badan kita sebenarnya intoleran dengan makanan-makanan tersebut. Oke, yang pertama mungkin juga bisa disebabkan karena perubahan kebiasaan ya. Seperti yang tadi saya bilang, karena ini kan momen Idul Fitri, tapi sebelumnya kan selama 30 hari kita berpuasa, tubuh kita sebenarnya cukup pintar untuk beradaptasi. Selama 30 hari itu tentunya hampir lebih dari 12 jam kan kita sudah bisa mengatur setting rasa lapar dan juga rasa kenyang kita. Tentunya kalau misalnya saat celebration, kemudian kita Idul Fitri, kita frekuensi makannya kan menjadi lebih sering ya. Frekuensi makan menjadi lebih sering dan jadwal makanan menjadi lebih pendek. Mungkin per 2 jam atau per 3 jam sekali kita makan. Nah, perubahan adaptasi yang cukup signifikan itulah nantinya yang akan membuat sistem pencernaan kita menjadi kaget ya. Hati-hati apalagi untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah ada gangguan lambung atau misalnya GERD ya. Kalau kita dengan frekuensi makan yang sering dan juga jadwal makan yang pendek dan kita mengonsumsi makanan langsung banyak sekaligus, langsung penuh gitu ya. Hati-hati nanti justru lambungnya akan bermasalah, asam lambungnya akan tinggi, GERD-nya akan kambuh. Bahkan pencernaannya juga tidak bisa mencerna secara maksimal, bahkan nanti timbul keluhan seperti diare. Salah satu tipsnya mungkin dari saya seperti untuk teman-teman yang mungkin seringkali merasa keluhan seperti begah, seperti itu, cari porsi makannya yang sedikit-sedikit tapi sering gitu. Ya, itu akan lebih frekuensi volume lambungnya menjadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, jadi sedang dan enzim-enzimnya juga dapat bekerja dengan baik sehingga keluhannya juga bisa dikurangi. Oke, jadi makan sedikit-sedikit tapi dengan jeda yang mungkin lebih rapat begitu ya dibandingkan waktu makan yang normal. Nah, ini untuk orang-orang yang memang punya gangguan pencernaan apalagi GERD perlu diperhatikan selama hari raya, mungkin makanannya juga jangan sampai terlampau dengan porsi yang besar, ini justru jadi nggak nyaman, apalagi lagi berkumpul bersama keluarga, baiknya bisa menjaga kesehatan agar kualitasnya juga, quality time bersama keluarga akan lebih nyaman ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas bagaimana tetap sehat dan prima selama hari raya atau pasca hari raya. Kita masih bersama dengan Dr. Mulia. Halo Dok, masih bersama kami? Baik, Dokter, kalau kita bicara tentang tadi santapan hari raya, mungkin bisa membuat ada beberapa kondisi gangguan kesehatan ya pada kita gitu. Tapi yang paling populer adalah memberikan kondisi timbangan yang naik signifikan. Nah, ini luar biasa nih, akhirnya jadi momok juga. Waktu hari raya kita nggak mikir loh, udah diet mulai besok gitu ya. Pas besoknya pusing gitu ya lihat timbangan. Nah, sebenarnya apakah program atau cara diet yang tepat, paling tidak yang tidak terlalu membuat adanya perubahan yang signifikan, karena ini kan habis makan yang banyak gitu ya Dok ya, besoknya diet pastinya kan ada pola yang berubah gitu. Apa yang baik ya Dok ya, apakah perlahan-lahan kita mulai mengurangi porsi atau memang ada poin-poin tertentu yang harus dipikirkan atau dikurangi saat kita diet pasca hari raya? Oke, ya ini menarik memang, karena biasanya pasien-pasien saya juga takut tuh ngelihat timbangan. Betul, takut banget Dok. Itu memang salah satu yang menjadi kerisauan ya, apalagi pasca hari. Nah, salah satu untuk menjaga supaya berat badan nggak naik, pola makan juga dijaga, ya tentu pola makannya juga harus benar ya. Pola makan yang benar seperti apa? Prinsipnya simpel, itu saya rumuskan menjadi 4C. Yang pertama dari segi yang pertama adalah jumlah atau porsinya. Ya, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kalori kita itu per hari berapa. Sebaiknya seperti itu. Jadi kita tahu apakah yang biasa kita makan sehari-hari itu kelebihan atau kekurangan ya. Seperti yang tadi kita bilang, kalau kan poin untuk hari raya ini kan kita silaturahmi ya dari satu rumah ke rumah lain gitu ya. Nah, berarti kan frekuensinya yang sering, frekuensi makannya yang sering.
Jangan dari satu rumah kita makan 1 mangkok ketupat, rumah kedua kita makan lagi 1 mangkok ketupat. Jangan begitu, tapi porsinya harus kita atur menjadi sedikit-sedikit seperti itu ya. Sehingga total kalorinya juga tidak berlebihan. Kemudian J yang kedua adalah dari segi jenis atau komposisi. Ya, jenis atau komposisi ini tidak bosan-bosan saya ingatkan, pola makan yang baik itu harus memenuhi komposisi yang lengkap dan seimbang. Jadi selain ada makanan pokok, harus ada juga lauk hewaninya, lauk nabati, dan ini yang sering lupa, sayur dan buah. Ya, sayur dan buah jangan sampai ketinggalan, kurang lebih 5-6 porsi per hari. Karena ini salah satunya adalah untuk mengenyangkan, karena serat pada sayur dan buah ini bisa dikonsumsi sebelum kita makan utama. Ya, jadi mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum makan utama kita mengonsumsi buah, terutama buah yang ada kulitnya ya, itu sangat tinggi sekali seratnya dan membantu mengenyangkan lebih lama, sehingga nanti waktu kita makan utama kita nggak kalap, makannya nggak terlalu banyak, seperti itu. Kemudian J yang ketiga itu adalah dari segi jadwal ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa jadwalnya kan agak berubah nih dari kebiasaan puasa ya, jadwalnya menjadi lebih pendek makannya, sehingga porsinya tadi harus diatur. Kemudian J yang terakhir ini mungkin khusus untuk ibu-ibu, yaitu jurus masaknya ya. Kalau kita hindari makanan yang digoreng. Kita bisa memilih jenis pengolahan seperti dibakar, ditumis, atau di sop ya, tapi mungkin kalaupun harus digoreng, setidaknya nih makanan pendampingnya yang lain jangan juga digoreng gitu ya. Atau seperti yang tadi saya bilang, kita menggunakan makanan pengganti, misalnya santan diganti dengan susu low fat atau susu kedelai, atau daging-daging merah yang tinggi kolesterol, kita bisa pilih yang khas dalam, seperti itu ya. Dan satu lagi jangan lupa adalah konsumsi air putih. Ya. Oke, ini penting ya dok ya. Jadi memang 4J tadi ini penting nih untuk memulai diet atau dengan pola makan yang sehat. Karena semua komposisi harus seimbang. Apalagi mungkin kalau kita lihat tadi ya memang buah dan sayur yang kadang sering terlupa. Kita cuma makan berat dengan protein dan karbohidrat saja. Protein pun kalau mungkin yang memang vegetarian ya, kita juga mungkin bisa dengan protein-protein nabati. Oke, nah dok, kalau misalkan kita tadi dokter sendiri bilang kita harus tahu nih jumlah kebutuhan kalori harian. Nah untuk bagi orang awam kan taunya cuma alarmnya kenyang atau nggak kenyang gitu ya. Nah kebutuhan kalori harian ini bisa dilihat atau dihitung secara sederhana seperti apa sih dok? Oke, kalau sebenarnya untuk perhitungan kalori tiap orang itu beda-beda ya. Iya, betul. Faktornya yang sekali. Mungkin si A yang beratnya 60 kilo dengan si B yang beratnya 60 kilo, kalorinya mungkin belum tentu sama, 1.500. Seperti itu contohnya ya. Faktornya banyak sekali, seperti ada tinggi badan, jenis kelamin, aktivitas fisik, seperti itu. Tapi memang kalau untuk perhitungan seperti harus ke spesialis gizi klinik ya. Betul. Tapi rumus kasarnya bisa di sekitar 25-30 kilokalori per kilo berat badan ideal, badan ideal ya. Jadi misalnya ya tingginya 160 kilo ya. Jadi berat badan ideal, umurnya misalnya sekitar 30 tahun ya. Jadi berat badan idealnya mungkin sekitar 58 kilo. Yeah. Untuk perempuan bisa 58 dikali dengan 25 kilokalori per kilo ya. Atau untuk laki-laki mungkin biasanya lebih besar di 58 kali 30 kalori per kilo. Ya itu rumus kasarnya aja. Tapi sebenarnya untuk tepatnya banyak faktor yang memang harus kita perhitungkan. Betul. Seperti itu. Jadi memang kira-kira kasarnya seperti itu ya, 25 dikali kalori per kilo ataupun 30 gram dikali kalori per kilo untuk laki-laki. Dan ini kasarnya, kalau mau benar-benar ya memang harus berkonsultasi dengan tenaga profesional karena bisa jadi setiap orang punya kondisi kesehatan yang beda-beda, jadi kebutuhan kalori hariannya juga bisa berbeda. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan via DM Instagram dari pemirsa ya dok ya, dari @budiawan. Dok, boleh minta tips menu yang enak dan aman buat yang ada riwayat hipertensi nggak ya? Terima kasih dok. Oke, ini apa dok? Ada nggak sih makanan-makanan atau yang memang sebaiknya dikonsumsi oleh orang-orang yang punya riwayat hipertensi tapi tetap lezat? Oke, ya. Jadi ini tipsnya. Tadi maaf dengan Bapak siapa? Budiawan.
Pak Budiawan ya, memang biasanya pada pasien-pasien yang hipertensi yang penting kita batasi itu adalah dari garamnya. Ya, atau natriumnya. Garamnya itu untuk pasien-pasien yang dengan hipertensi harus kurang dari 1 sendok teh per hari, Pak Budi ya. 1 sendok tehnya 1 sendok teh peres ya, jangan dibumbu-bumbuin 1 sendok teh peres. Itu juga adalah bumbu-bumbu MSG ya, karena di dalam MSG sebenarnya sudah termasuk ada natrium atau garam ya. Jadi begini Pak, salah satu tipsnya. Memang agak susah gampang kalau pada pasien hipertensi, apalagi hipertensinya yang belum terkontrol. Jadi mungkin di pola cara masaknya dalam 1 piring itu ya, sebenarnya dalam 1 piring itu sebaiknya tidak perlu dikasih garam dulu ya, atau dikasih bumbu-bumbu MSG. Kalau bumbu-bumbu yang lain seperti misalnya kecap atau apa masih boleh ya. Kemudian di sebelahnya piring Pak Budiawan itu kita taruh lagi piring kecil ya, isinya adalah garam. Isinya adalah garam dapur ya. Kalau mau ditambahkan MSG juga boleh, tapi porsinya itu adalah 1 sendok teh. Ya. Misalnya dalam 1 piring Bapak ini ada nasi, kemudian ada sayur, kemudian ada ayam opor tadi ya, yang tentunya belum dibumbu ya. Kemudian ada tahu tempe seperti itu. Misalnya kan ini belum dibumbu ya, jadi otomatis rasanya hambar kan. Nah, kemudian Bapak mau coba misalnya ayamnya, sama sekali nggak asin, Bapak boleh taburi tuh garamnya. Dan dari piring kecil tadi, Bapak taburi sedikit di ayamnya. Kemudian misalnya Bapak mau taburi juga di tahunya, silahkan. Kemudian nanti untuk makan yang kedua, makan siangnya gitu ya, ada 1 piring lagi, masih ada sisa tuh di piring kecilnya tadi, yang garam, masih ada sisa kurang lebih setengah. Bapak bisa taburi lagi. Nah, jatah piring kecil itu adalah jatah untuk per hari. Ya, jatah 1 sendok teh garam per hari. Itu salah satu tips bisa mengontrol tekanan darah dari asupan garam. Sehingga kita tahu nih, asupan garam saya sehari-hari ternyata dari 1 sendok teh ini baru habis 3/4-nya, aman. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan bablas kita mengonsumsi makanan yang tinggi garam, apalagi makanan-makanan yang berpengawet kan juga sekarang banyak ya garamnya ya. Betul. Itu memang sudah harus dihindari untuk pasien-pasien hipertensi. Tapi setidaknya bisa kita kontrol dari jumlah garam dapur tadi. Ya. Jadi musuh besarnya teman-teman yang memang punya gangguan di hipertensinya ini adalah garam. Jadi sebaiknya memang memilih makanan-makanan yang rendah garamnya atau MSG ya, mungkin seperti makanan-makanan keripik-keripik yang memang atau ciki-ciki ini kan tinggi sekali gitu ya, itu sebaiknya sudah tidak dikonsumsi. Nah Dok, kalau tadi bicara tentang garam ini juga kan lagi hits nih, kita pakai Himalayan salt kok nggak apa-apa gitu ya, atau mungkin akhirnya diganti kecap asin. Ini sebenarnya masih sama nggak sih Dok? Apakah akhirnya jadi lebih aman dengan jenis garam yang demikian, atau sebenarnya sama saja, ini tetap akan punya impact? Ya, sebenarnya sama saja ya, tapi memang pada garam Himalaya ini kadar iodiumnya yang lebih tinggi ya, gitu. Jadi, tapi secara natrium sebenarnya sama saja, ya. Oke, jadi tidak jadi alasan gitu ya, walaupun sudah menggunakan garam yang lain gitu ya, karena garam is garam. Oke, selanjutnya Dok. Nah, kalau bicara tentang diet sendiri, ini kadang-kadang kan banyak juga ya jenis-jenis diet yang kita tahu ya, ada yang Atkins juga yang tidak ada karbo sama sekali, ada yang keto gitu ya, yang mungkin lemak adalah kunci gitu ya, atau mungkin ada juga intermittent fasting gitu. Nah, sebenarnya dari semua diet tersebut nih ya, ini penting sekali, mana yang paling ideal? Apakah benar bahwa kita mengonsumsi hanya satu jenis, istilahnya menjadi mayoritas yang kita konsumsi ini akan tidak berbahaya untuk tubuh kita? Oke ya, diet itu kan istilahnya adalah pola makan ya, dan pola makan itu adalah bagian dari lifestyle kita. Kalau pola makan kita salah, pasti tentunya akan berdampak juga bagi kesehatan. Jadi ini hati-hati. Walaupun ingin menentukan diet yang tepat untuk kita itu seperti apa, harus kita pelajari dulu benar-benar konsepnya seperti apa. Karena seringkali nih saya temui nih ya, kalau di tempat praktek, seringkali datang ke saya karena gangguan ada batu kantung empedu seperti itu. Tapi ternyata karena pola dietnya sebelumnya pola diet keto yang hampir 1 tahun. Ternyata konsepnya pun salah. Karena kalau diet keto kan sebenarnya kan yang tinggi itu adalah lemak
yang baiknya ya. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang kemudian diadaptasi sendiri, dipelajari sendiri, kemudian artinya gorengan setinggi-tingginya gitu. Nah ini hati-hati. Intinya yang saya mau kasih saran adalah pahami dulu konsepnya kalau mau melakukan diet tren seperti itu ya. Boleh aja. Diet itu enaknya adalah kita bisa memodifikasi ya. Tapi prinsipnya diet itu tidak boleh menghilangkan sama sekali komponen diet dalam jangka waktu panjang. Gitu ya. Seperti contohnya diet keto. Diet keto itu kan tinggi lemak. Tinggi lemaknya hampir 70 sampai 80%. Proteinnya juga tinggi 15 sampai 20%, tapi karbonya mungkin cuma sekitar 5%. Kalau diet keto ini dijalankan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, efeknya apa? Efeknya ini bisa berdampak ke gangguan kardiovaskular, penyakit jantung, juga bisa berdampak ke pembentukan batu di kantung empedu seperti yang tadi pengalaman ya. Jadi hati-hati. Memang ada jangka waktu untuk yang modifikasi diet itu. Diet apa sih sebenarnya yang terbaik untuk tubuh kita? Diet yang lengkap dan juga seimbang. Itu yang harus kita maintain. Itu dulu yang dipahami konsepnya, dasar dari semua diet yang lain. Kalau kita sudah memahami prinsip diet yang lengkap dan seimbang, kemudian di tengah-tengah kita misalnya mau melakukan intermittent fasting gitu, silakan aja kita mau melakukan diet keto, silakan aja, tapi bukan untuk jangka panjang. Jadi memang modifikasi tersebut boleh saja, tapi harus benar-benar paham dulu nih aturan mainnya seperti apa. Jangan buat aturan main sendiri yang justru akan berimpact pada kesehatan. Lah, nanti kita lanjut lagi dok setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali ya, bahwa ternyata memang kalau kita kebablasan nih makan makanan di hari raya bisa punya masalah nih ya nanti ya. Baik naik berat badan, masalah pencernaan, bahkan mungkin bisa jadi masalah serius kalau kita nggak bisa kontrol. Oke, kita akan bahas selanjutnya tips bagaimana melakukan pencegahan agar kita nggak kebablasan, nggak lapar mata selama hari raya, icip sana icip sini. Nah, kita akan bahas bersama dokter kita juga ya. Dok, masih bersama kami Dokter Mulia. Nah, halo. Oke dok, nah ini kan sebenarnya kalau memang sudah jadi satu gangguan, pastinya repot dong ya untuk kita obati atau kita tanggulangi. Baiknya kita cegah agar tidak arahnya ke sana, agar tidak kebablasan. Ada beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan untuk pemirsa di rumah nih, apalagi mungkin sekarang sudah mulai siap-siap ya berkunjung ke rumah saudara, pastinya sudah ada santapan di sana biar nggak lapar mata gimana. Nah, benarkah bahwa banyak minum air putih ini juga membantu kita paling tidak menahan atau meredam rasa terlalu ingin makan yang banyak? Ya. Jadi memang kalau ada istilah dari mata turun ke hati, ini hati-hati ya, dari mata turun ke perut ya kayaknya. Lapar mata ya. Jadi gini, apalagi untuk yang mau jaga berat badan, seperti tadi saya bilang, yang pertama ketahui dulu kebutuhan kalorinya ya, sehingga kita tahu kalaupun kelebihan, kita harus setidaknya menjaga dengan olahraga ya, supaya kalorinya juga tetap terjaga, kebutuhan kalori per hari. Yang kemudian yang kedua, tipsnya seperti yang tadi Mbak Dika bilang, betul, kita bisa mengkonsumsi air putih yang cukup ya, 2 sampai 2,5 liter per hari. Apalagi kalau misalnya kita olahraga, mungkin bisa kita tambahkan 500 ml per setengah jam olahraganya ya. Karena ternyata air putih itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh. Salah satunya itu adalah untuk menjaga metabolisme dalam tubuh kita. Ya, kenapa? Makanya kalau orang-orang yang dehidrasi atau kurang cairan, metabolisme tubuhnya itu menjadi lebih lambat, ya, pencernaannya juga menjadi lebih terganggu. Karena air putih, air itu juga kan memang di dalam tubuh salah satunya berperan dalam proses penyerapan makanan. Ya, jadi kalau saat kita mengkonsumsi makanan, jangan lupa minum air putih 1 gelas sebelum dan juga 1 gelas sesudah mengkonsumsi makanan. Kemudian jangan lupa tadi mengkonsumsi makanan dari segi jumlah atau porsinya ya. Porsinya kecil-kecil tapi sering ya. Jangan lapar mata sekali makan langsung porsi banyak seperti itu. Atau kalau perlu juga tips yang lainnya adalah kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan.
gitu. Seperti mungkin sambil ngobrol dengan keluarga, ya, sambil nonton TV, tapi jangan ngobrolnya di meja makan atau di nonton mejanya ada cemilan-cemilan. Orang-orang yang pasti diambil, ya, jadi hati-hati. Ya. Atau mungkin ngobrolnya sambil jalan-jalan di halaman seperti itu. Ya, atau jangan lupa istirahat yang cukup, ini juga penting. Ya, istirahat yang cukup itu juga sangat membantu untuk mempengaruhi metabolisme tubuh. Ini saya sedikit jelaskan ya soal istirahat ya. Betul. Jadi gini, istirahat yang cukup itu adalah kurang lebih 7-8 jam per hari, istirahat yang baik. Ya. Karena kalau kita kurang secara istirahat, itu yang pertama akan mempengaruhi yang namanya metabolisme. Kita itu biasanya ada hormon yang namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Ya, dan itu biasanya aktif-aktifnya jam berapa? Jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu hormon tersebut aktif. Tapi kan kalau usia kita sekarang kita nggak tumbuh ya, gitu. Kita nggak tumbuh, tapi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga metabolisme. Kalau kita begadang, kita melewatkan waktu istirahat tersebut, fungsi hormon tersebut tidak bekerja secara maksimal. Artinya nanti metabolisme kita terganggu, metabolismenya menjadi lebih lambat, pembakaran makanan menjadi energi juga menjadi lebih lambat. Ya, itu akan mempengaruhi nantinya ke kontrol berat badan. Kemudian hati-hati yang suka begadang, ya. Ini hormon-hormon rasa lapar ini juga biasanya puncak-puncaknya di malam hari. Betul. Tuh, ya. Jadi sebisa mungkin kontrol makan juga, kontrol istirahat juga di malam hari supaya tidak ada tendensi untuk ngemil yang berlebihan karena hormon rasa lapar itu. Ya, dan jangan lupa untuk aktivitas fisik, ini selalu saya ingatkan, ya. Aktivitas fisik jangan lupa sehari mungkin 30 menit atau sampai 60 menit, kurang lebih 1 minggu itu 3-5 kali untuk bisa menjaga daya tahan tubuh, fungsi jantung dan juga berat badan kita. Satu lagi yang terakhir, jangan lupa berat badan. Jangan takut Jangan takut nimbang, biar kita bisa menghadapi kenyataan ya dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati dok. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali berkumpul bersama keluarga ya dok, selamat Hari Raya. Oke pemirsa, sekian tips hari ini untuk Anda. Semoga Anda bisa berhari raya bersama keluarga dengan nyaman. Semoga bisa punya kualitas yang baik dan kesehatan yang prima. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.